Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zakatil fitri. Satu fasal yang membahas tentang zakat fitri. Wahia min khosoisi hadhil ummati. Adapun zakat fitri itu adalah kekhususan atau kewajiban bagi seluruh umat Islam. Wal masyhuru annaha syuri'at fi sanati tsaniyati minal hijrati qabla idil fitri biyaumaini. Adapun yang paling masyhur bahwasanya zakat fitri itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam tahun kedua setelah hijrah, yaitu zakat fitri itu dikeluarkan 2 hari sebelum Idul Fitri. Tajirul kholal al-waqi'ah fis shaumi kama an sujud as-sawi yujirul kholal al-waqi'ah fis sholati. Di mana zakat fitri itu menutupi cacat yang terjadi di dalam puasa kita, sebagaimana sujud sahwi yang menutupi cacat yang terjadi di dalam sholat kita. Qala Waqi' bin al-Jarrahi, perkataan ini dikatakan oleh Imam Waqi' bin al-Jarrah. Wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrati ay al-khilqati. Zakat fitri itu wajib dan dinamakan atau dikatakan zakat fitri itu juga sebagai zakat fitrah atau zakat khilqah. Penjelasannya di sini, wa yuqalu laha aidan zakatus shaumi wa zakatul badani wa shadaqatil fitri wal fitrati. Dan dikatakan juga atau bisa dinamakan zakat fitri itu sebagai zakat puasa, zakat anggota tubuh, sedekah fitri dan sedekah fitrah. Jadi untuk zakat fitrah itu memiliki beberapa nama. Yang pertama itu adalah zakat puasa, zakat anggota tubuh, sedekah fitri dan sedekah fitrah. Bisalah sati asya'a dengan tiga sesuatu. Al-Islami, ada yang pertama itu Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihil muslimaini. Maka tidak wajib berzakat fitrah atas orang yang kafir kecuali pada budaknya dan pada kerabatnya yang kedua-duanya ini adalah muslim. Jadi penjelasannya di sini bisigotit tasniyati, dengan memakai sigot tasniyah yaitu al-muslimah ini, ayat fatalzimuhu fitratuhuma kama talzimu nafaqatuhuma. Maka tetap orang kafir itu wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi keduanya, yaitu budak dan kerabat yang kedua-duanya ini adalah seorang yang muslim. Sebagaimana orang kafir itu wajib menafkahi keduanya. Jadi kalau misalnya syarat yang pertama itu kita wajib berzakat adalah beragama Islam. Maka tidak ada zakat fitrah atau tidak wajib zakat fitrah atas orang yang kafir asli atau non-muslim. Tapi apabila orang kafir asli ini memiliki budak atau kerabat muslim, kerabat yang kedua-duanya ini adalah orang muslim, maka tetap orang kafir itu mengeluarkan zakat bagi keduanya. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumi min syahr ramadhana, dan dengan tenggelamnya matahari dari hari akhir di bulan Ramadan. Wahina idzin, dan ketika itu fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurubi duna man wulida ba'dahu. Maka dikeluarkan zakat fitri untuk orang yang meninggal setelah tenggelamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan. Duna man wulida ba'dahu, akan tetapi untuk anak yang baru lahir setelah terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena anak yang lahir di hari akhir bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, karena dia tidak mendapatkan sebagian waktu di bulan suci Ramadan. Dia hanya mendapatkan sebagian waktu di bulan Syawal. Adapun penjelasannya, wal muradu idraku waqti tamamil ghurubi ma'a idraki juz'in min ramadhana aidan. Adapun yang dimaksud dengan mendapatkan waktu adalah mendapatkan waktu sempurnanya terbenam matahari bersama dengan sebagian waktu di bulan Ramadan juga. Li'annahu, karena ketentuannya, la budda min idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawalin. Harus mendapatkan sebagian waktu di bulan Ramadan dan sebagian waktu di bulan Syawal. Wa hadza waqtul wujubi, adapun ini adalah waktu wajib.
Jadi misalnya ada orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka dia tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya karena ketentuannya itu adalah harus mendapatkan sebagian waktu di bulan Ramadan dan sebagian waktu di bulan Syawal. Jadi begitu pula dengan anak-anak yang lahir setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dia juga tidak dikeluarkan zakatnya karena dia tidak mendapatkan sebagian waktu di bulan Ramadan. Berbeda dengan orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan, dia tetap wajib dikeluarkan zakatnya karena dia mendapatkan sebagian waktu di bulan Syawal dan sebagian waktu di bulan Ramadan. Wa yajuzu ikhrajuha fi awal Ramadana, dan boleh mengeluarkan zakat itu di awal Ramadan. Yusannu an takhruja qabla sholatil 'idi lil ittiba'i in fu'ilatis sholatu awwalan nahari. Dan disunnahkan untuk mengeluarkan fa'in ukhirat, apabila diakhirkan sholat id itu maka disunnahkan untuk mengeluarkan zakat di awal hari. Wa yukrahu ta'khiruha ila akhiri yaumil 'idi, dan makruh hukumnya mengakhirkan zakat sampai hari id. Wa yahrumu ta'khiruha anhu bila udhrin, dan haram mengakhirkan zakat dari sholat id tanpa ada uzur. Jadi kalau misalnya ada uzur, tak boleh dia mengakhirkan zakat dari hari id. Wa wujudil fadli, syarat yang ketiga itu adalah adanya kelebihan. Wa huwa yasaru syakhsu bima yafdulu an kutihi wa kuti iyalihi fi dzalikal yaumi ay yaumi 'idil fitri wa kadza lailatu aidan. Syarat yang ketiga itu adanya kelebihan atau sisa dari makanan pokok. Misalnya wa huwa yasaru syakhsu bima yafdulu, yaitu adapun kelebihan itu adalah mampunya seseorang terhadap apa-apa yang lebih dari makanan pokok untuk dirinya, untuk keluarganya pada hari id dan malam hari id. Jadi misalnya ada keluarga terus ada makanan pokoknya. Makanan pokoknya ini cukup untuk dirinya sendiri, kepala keluarga, dan untuk keluarganya sampai malam hari id sampai malamnya hari id, cukup untuk keluarganya makanan pokoknya. Kemudian ada kelebihannya atau ada sisanya, maka yang lebih ini wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Nah, berbeda kalau misalnya makanan pokok itu hanya cukup untuk dirinya dan cukup untuk keluarga saja, tidak ada kelebihan atau tidak ada sisa, maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat fitrah karena makanan pokoknya cukup untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada hari id dan malam hari id. Wa yuzakki syakhsu an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhu minal muslimina fala yalzamul muslima fitratu 'abdin wa qaribin wa zaujati kuffarin wa in wajabat nafaqatuhum. Seseorang yang mengeluarkan zakat dari dirinya dan dari orang yang wajib dia nafkahi dari orang muslim yang berstatus muslim, maka tidak wajib seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah untuk budak atau kerabat atau istri yang kafir, sekalipun yang ketiganya ini adalah adalah orang yang wajib dinafkahi oleh orang muslim tersebut. Jadi penjelasannya itu, apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah, itu zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dia nafkahi yang berstatus muslim. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim, kemudian dia memiliki budak atau dia memiliki kerabat atau dia memiliki istri, kemudian yang ketiganya ini adalah non-muslim atau dia memiliki istri, kemudian yang ketiganya ini adalah non-muslim atau kafir, maka ketiganya ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi nafkahnya tetap wajib dikeluarkan,
akan tetapi tetap dinafkahi oleh orang muslim tersebut. Karena ketentuannya tadi itu ada yang dizakati atau yang dikeluarkan zakatnya itu cuma orang muslim. Wa idza wajabatil fitratu 'ala syakhsi fayukhriju sha'an min kuti baladihi in kana baladiyan. Apabila seseorang telah diwajibkan berzakat fitrah apabila seseorang telah diwajibkan untuk berzakat fitrah, maka dia mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' dari makanan pokok yang ada di negaranya apabila dia bernegara. Fa in kana fil baladi aqwatun ghalaba ba'daha wajib al-ikhraju minhu. Apabila di negaranya memiliki beberapa makanan pokok, maka misalnya di negara itu ada beberapa makanan pokok, tapi sebahagiannya saja yang dikonsumsi atau yang dimakan pada umumnya di penduduk negara itu, maka yang umumnya itu wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Penjelasannya di sini, wa qawluhu ghalaba ba'daha, maksudnya bi angkana yata'atu ghalaba ahlil baladi fi ghalibis sanati. Dengan adanya dia memberikan zakat yang pada umumnya yang dimakan oleh penduduk dari negara tersebut dalam 1 tahun. Fal mu'tabaru fi ghalibi qutil baladi ghalibu qutis sanati. Maka adapun yang dimaksud dengan dalam makanan pokok yang biasa di negeri tersebut adalah makanan pokok yang dimakan pada 1 tahun itu. Misalnya di Indonesia memiliki banyak makanan pokok. Misalnya beberapa makanan pokok yang berlaku di Indonesia tersebut. Misalnya ada 3 yang berlaku: beras, gandum, sama jagung misalnya. Dan dari ketiga ini yang paling sering atau yang paling dominan dikonsumsi pada setahun itu misalnya beras, maka beras yang digunakan untuk berzakat fitrah, bukan jagung ataupun gandum, karena beras yang paling dominan yang dominan dimakan di Indonesia pada tahun itu, maka itu yang dikeluarkan. Walau kana syakhsu fi badiyatin la quta fiha ukhrija min quti aqrabal biladi ilaihi. Seandainya ada seseorang di negaranya itu tidak memiliki makanan pokok, maka apa yang dia gunakan untuk berzakat fitrah adalah makanan pokok negara yang paling dekat dengan negaranya. Dan penjelasannya di sini, fa in kana bi qurbihi mahallani mutasawiyani qurban ilaihi. Apabila negara yang dekat dengan negaranya ada 2 yang sama-sama dekat dengan negaranya, takhayyara bainahuma, maka dia boleh memilih antara keduanya. Misalnya di Indonesia tidak ada makanan pokok. Lalu apa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berzakat fitrah? Itu adalah makanan pokok dari negara yang terdekat dengan negara Indonesia. Nah, di sini misalnya 2 negara yang terdekat dengan Indonesia, misalnya Malaysia dan Singapura. Maka Indonesia ini memilih dari salah satu negara ini untuk diambil makanan pokoknya sebagai zakat fitrah. Wa man lam yusir bi sha'in bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'du. Apabila ada seseorang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat sebanyak 1 sa', maka tapi dia mampu untuk mengeluarkannya hanya sebagian dari 1 sa', maka dia tetap wajib untuk mengeluarkan sebagian itu. Di sini penjelasannya ayat muhafazatan 'alal wajibi, itu hanya sebagai penjagaan atas kadar yang wajib, biqadril imami, dengan sesuai kemampuan, liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Idza amartukum bi amrin, apabila kalian diperintahkan bi amrin dengan satu urusan, fa'tu minhuma istata'tum, maka lakukanlah atau kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya di sini adalah
Kan ketentuannya itu tadi, apabila kita sudah diwajibkan untuk berzakat fitrah, maka yang kita keluarkan itu adalah 1 sa'. Nah, apabila kita tidak mampu untuk mengeluarkan zakat sebanyak 1 sa', akan tetapi kita hanya mampu mengeluarkan zakat sebanyak sebagian dari 1 sa', maka kita tetap wajib untuk mengeluarkan yang sebahagian itu, karena sebagaimana tadi hadis Nabi, jika kalian diperintahkan untuk mengerjakan satu urusan, maka khamsata artalin wa thuluthi bil araki, yaitu 5/3 ritel. Ritelnya itu dengan ritel Arak, bukan ritel Indonesia. Wasabaqa bayanur ritul iraqi, dan telah berlalu maknanya atau penjelasannya ritel Arak fi nisabi suru'i, di dalam pasal atau pembahasan tentang nisab zuru'. Nah, di sini di Indonesia itu sudah ditentukan bahwasanya bagaimana kadar zakat fitrah yang dikeluarkan per keluarga atau per jiwa. Zakat fitrah itu tidak mesti beras atau tidak mesti makanan pokok, tapi zakat fitrah itu boleh juga diuangkan. Seperti di Polewali Mandar, Basnas atau Badan Zakat Nasional itu telah menetapkan ada 3 makanan pokok. Ada 3 makanan pokok yang berbeda-beda apabila dia ingin diuangkan. Yang pertama adalah beras merah, yang kedua beras kepala, dan yang ketiga itu adalah beras biasa. Yang pertama, beras merah. Beras merah itu apabila ingin kita keluarkan sebagai zakat, 1 orang itu maksudnya per jiwa itu 3 kilogram atau 3 liter bocor itu. Kalau ingin diuangkan berarti 36.000. Kalau misalnya 3 kilogram 36.000 apabila ingin diuangkan. Maksudnya diuangkan, kita tidak bayar zakat dengan dengan makanan pokok yaitu beras, tapi dengan uang boleh. Yang kedua, beras kepala. Beras kepala itu 1 orang 3 kilogram atau 3 liter bocor, seharga dengan 33.000 per orang atau per jiwa. Yang ketiga, beras biasa. Beras biasa itu 3 kilogram 1 orang atau 3 liter bocor, lalu diuangkan 30.000 per jiwa. Jadi misalnya 4 orang dalam satu keluarga. Misalnya 4 orang dalam satu keluarga, ayah, ibu, anak, 2 anak dan 2 anak. Kemudian mereka adalah Islam, maka wajib untuk membayar zakat. Misalnya mereka memakai beras merah, maka 1 orang ini kan 3 kilogram per jiwa, maka 3 kilogram, 3 kilogram, 3 kilogram, 3 kilogram, maka 12 kilogram semua beras merah yang dikeluarkan untuk berzakat fitrah. Apabila mereka tidak ingin berzakat fitrah dengan beras, maka boleh diuangkan.